Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aza Afifa Elhak dengan NIM 311911117 dari jurusan akuntansi kelas reguler Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan di dalam tubuh. Jika dibiarkan, ada berbagai risiko penyakit yang mengintai, seperti penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Obesitas termasuk masalah kesehatan terbesar di seluruh dunia. Selain menyebabkan masalah kesehatan, kondisi ini juga dapat memicu gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Obesitas sangat berbeda dengan kelebihan berat badan atau overweight. Overweight yaitu kondisi kenaikan berat badan berlebih. Kondisi ini tidak hanya disebabkan lemak berlebih, melainkan juga massa otot atau cairan dalam tubuh. Pada masalah obesitas dapat diatasi dengan perubahan pola makan, rutin berolahraga, dan perilaku hidup sehat. Selain pola makan, obat-obatan dan prosedur medis juga bisa menjadi cara mengobati obesitas. Tanda dan gejala. Obesitas tidak memiliki gejala yang pasti, namun dokter akan mendiagnosis kondisi ini ketika indeks massa tubuh atau IMT Anda 30 atau lebih. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah seseorang termasuk obesitas atau tidak, yakni dengan mengukur body mass index atau BMI, lingkar pinggang, rasio lingkar pinggang dan panggul, tebal lipatan kulit menggunakan alat ukur yang bernama skin fold, kadar lemak tubuh dengan alat bioelectrical impedance analysis. Bagi kebanyakan orang, mengukur BMI adalah cara yang paling mudah untuk memperkirakan lemak dalam tubuh. Namun cara ini tidak langsung mengukur lemak. Hal ini yang membuat sebagian orang yang berotot mungkin saja memiliki BMI yang termasuk jenis obesitas. Akan tetapi mereka tidak memiliki lemak tubuh berlebih. Selanjutnya penyebab dan faktor risiko. Penyebab utama dari obesitas yaitu energi yang tidak seimbang antara kalori yang masuk dan kalori yang dikeluarkan. Penumpukan kadar yang berlebihan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut nantinya akan menyebabkan seorang mengalami kegemukan. Apa saja faktor risiko dari obesitas? Yang pertama, genetik. Genetik atau faktor keturunan termasuk faktor terbesar yang dapat memicu obesitas. Faktor ini juga berperan dalam cara kerja tubuh ketika mengolah makanan menjadi energi, mengatur nafsu makan, dan membakar kalori selama berolahraga. Yang kedua, gaya hidup tidak sehat, yakni gaya hidup yang tidak sehat seperti diet tinggi kalori, kurang konsumsi buah dan sayur, sering makan makanan cepat saji, kurang tidur, minum minuman berkalori tinggi seperti alkohol, dan jarang berolahraga atau tidak banyak bergerak. Yang ketiga, penggunaan obat-obat tertentu. Banyak obat baik dengan maupun tanpa resep dokter bisa memicu efek samping berupa kenaikan berat badan. Beberapa obat-obatan dengan efek samping tersebut meliputi antidepresan, obat diabetes, obat anti kejang, steroid, dan penghambat beta. Yang keempat, ada usia. Oleh sebab itu, para orang dewasa termasuk lansia mulai mengontrol pola makan dan menjadi lebih aktif. Hal yang dilakukan agar bisa menjaga berat badan meskipun sudah berjemur lebih dari 50-60 tahun. Yang kelima, stres. Bagi yang sering mengalami stres mungkin perlu berhati-hati. Pasalnya, cenderung lebih banyak makan ketika stres akan memperbaiki suasana hati, terutama makanan manis. Yang keenam, berhenti merokok. Banyak orang yang berhenti merokok mengeluhkan kenaikan berat badan yang sangat mungkin berisiko terhadap obesitas. Bahaya dari obesitas yang perlu diwaspadai, diabetes tipe 2. Orang yang mengalami obesitas berisiko terhadap diabetes tipe 2. Hal ini disebabkan penumpukan lemak tersebut dapat mempengaruhi fungsi insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Osteoartritis. Selain diabetes, kegemukan juga dapat menyebabkan osteoartritis. Pasalnya, obesitas meningkatkan tekanan pada tulang dan sendi yang menahan beban. Stroke dan jantung. Tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi juga kerap dialami oleh orang yang mengalami kegemukan. Masalah kesehatan lainnya seperti gangguan sistem pencernaan, kanker, infertilasi, dan sleep apnea. Bagaimana cara mendiagnosis kondisi tersebut?
Yang pertama, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, mengukur lingkar pinggang, serta pemeriksaan darah meliputi tes kolesterol hingga tes fungsi hati. Cara mengobati obesitas. Yang pertama, perubahan pola makan. Yang kedua, lebih banyak berolahraga. Yang ketiga, obat penurun berat badan dari dokter. Yang keempat, ada operasi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang obesitas. Selanjutnya saya akan memperhatikan beberapa olahraga yang dapat mencegah obesitas. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.